Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra dari seorang ayah yang bernama Azhar. Azhar adalah pembuat patung yang sangat terkenal dan dia membuat patung untuk dijadikan sesembahan. Pada saat itu Babilonia, tempat kelahiran Nabi Ibrahim, di Irak itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud menangkap dan membunuh bayi laki-laki yang hidup pada saat itu untuk dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena dia takut agar tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya sebagai seorang raja. Akhirnya Azhar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, membawanya ke gua ketika ingin dilahirkan. Dan di dalam gua inilah Nabi Ibrahim dilahirkan oleh ibunya. Ketika sudah remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Suatu malam dia melihat bintang-bintang yang bersinar cerah di malam hari. Dia mengatakan inilah Tuhan. Tetapi pada pagi harinya bintang-bintang itu tenggelam dan hilang. Muncullah matahari dan dia mengatakan inilah matahari Tuhan. Tetapi pada sore harinya matahari ini pun juga tenggelam dan muncullah bulan. Ketika bulan dia perhatikan, ternyata pada pagi harinya bulan juga itu hilang. Maka dalam perenungannya dia berkesimpulan bahwa Tuhan sebenarnya adalah yang menciptakan bintang-bintang, yang menciptakan matahari, dan yang menciptakan bulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke tempat penyembahan Raja Namrud. Dia mengobrak-abrik seluruh patung-patung yang ada sebagai tempat penyembahan pada saat itu, kecuali satu patung, yaitu patung yang paling besar di antara patung-patung itu. Dan ketika Raja Namrud masuk ke tempat penyembahannya, dia melihat semua patung-patung itu telah berantakan. Maka Raja Namrud mengatakan, siapa yang melakukan semua ini? Maka para prajurit kerajaan mengatakan, saya mendengar ada seorang anak muda yang kemudian sangat membenci patung-patung ini. Akhirnya tertuju kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ditangkap dan disiap untuk ingin dibakar oleh Raja Namrud. Dikumpulkanlah kayu bakar dan kemudian dibakar. Dan apa yang terjadi anak-anak sekalian? Ketika Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim yang seharusnya api itu membakar tubuh jasad Nabi Ibrahim, tetapi tidak terjadi. Dia malah sebaliknya. Nabi Ibrahim merasakan kedinginan. Ini karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya narkuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah
dan selamatkanlah Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam selamat. Pada saat dewasa, anak-anakku sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Pada saat dia sembelih anaknya ini, ya, namanya Ismail alaihissalam. Pada saat dia sembelih, ya, dia menyampaikan, ya, sebelum dia sembelih dia menyampaikan, wahai anakku, tadi malam saya bermimpi, saya melihat engkau, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail mengatakan, If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ayah, kalau memang itu perintahnya Allah, lakukan. Engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail alaihissalam, maka Ismail digantikan oleh seekor kibas yang sangat besar, dan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dan diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, seorang ayah yang soleh dan seorang anak yang soleh. Kedua-duanya merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia bersabar, dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.